Shalom, perkenalkan nama saya Ronika Simanjuntak. Saya dari Prodi Teologi, Fakultas Teologi. Di sini saya akan memaparkan dari sejarah Gereja HKI atau Huria Kristen Indonesia. Huria Kristen Indonesia adalah sebuah persekutuan gereja Lutheran di Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Melanton Siregar, nomor 111, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Gereja ini juga dipimpin oleh Pendeta Firman Sibarani, Master Teologi. Gereja HKI ini juga didirikan pada tahun 1 Mei 1927. Huria Kristen Indonesia ini juga merupakan bagian dari gereja yang kudus dan am, yang dipanggil dan terpilih serta diutus oleh Tuhan Kristus untuk penyertaan tubuhnya di dunia ini. HKI juga merupakan perwujudan dan pertumbuhan dari hadirnya Injil di Tanah Batak yang disampaikan oleh penginjil yang diutus oleh lembaga Zending atau RMZ dari negeri Jerman. Di antara penginjilan itu adalah Pendeta Dr. Ikwer Lukwit Nomensen digelari Rasul Bangsa Batak, yang dimana pimpinannya orang Batak membawa keluar dari kegelapan menuju terang firman Allah. Dan dari itu, orang-orang Batak mendirikan gereja-gerejanya sendiri yang merupakan dari anugerah Tuhan Allah. Salah satu gereja yang merupakan buah pemberitaan firman Allah di Tanah Batak adalah Huria Kristen Batak atau HCHB yang dideklarasikan berdiri sejak 1 Mei 1927 di Pantauan. Di sini juga dibahas mengenai pergantian nama HKI menjadi HKI atas kesadaran perluasan misi gereja dan atas kesadaran bahwa HCHB bukan hanya untuk berada di Tanah Batak saja. Maka pada sinode tanggal 16 November 1946, nama HCHB atau Huria Kristen Batak diperluas menjadi HKI atau Huria Kristen Indonesia. Dalam sinode ini juga dipilih Vorsitter atau ketua pucuk pimpinan yang baru, yaitu Pendeta T.J. Sitorus. Dia inilah yang memimpin HKI selama 32 tahun sampai Juli tahun 1978. Akan tetapi setelah selesai sinode ini, ada beberapa jemaat dan pendeta yang menyatakan ketidaksetujuannya pada perluasan nama ini. Mereka terpisah dari HKI dan tetap memakai nama HCHB yang kemudian diubah menjadi gereja pada tanggal 26 Agustus 1976 atau Sinode GKB menyatakan diri bergabung kembali dengan HKI. Dapat kita ketahui seperti yang disebut bahwa lembaga Zending atau RMZ tidak mengakui HCHB atau HKI sebagai gereja. Oleh sebab itu, selain dari memengaruhi pemerintahan Hindia Belanda untuk mempersulit gereja HCHB memperoleh responsan dari dan izin melayankan sakramen, juga menghambat HCHB memasukkan badan-badan ekumenis di Indonesia dan internasional selama 40 tahun. Dan seluruh perguruan teologi di Indonesia tertutup untuk HCHB. Dengan kemampuannya yang terbatas, HCHB mendidik para pelayannya atau pendeta, guru jemaat, Bible Pro, dan evangelis selama 40 tahun. HKI juga tidak menerima bantuan apapun dari gereja-gereja dalam dan luar negeri. Gereja HKI benar berdiri sendiri dalam daya, dana, dan teologinya. Selama 40 tahun ini juga,
HCHB mencatat 3 kali kemelut internal masa 1934 sampai 1943. Namun dengan semangat kemandirian gereja, HCHB dapat menyelesaikan sendiri masalah internalnya. HKI juga terlibat dalam oikumenes. HKI diterima menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau DGI sekarang pada sidang raya lembaga itu pada tanggal 29 Oktober 1967 di Makassar. Juga terdaftar menjadi anggota Dewan Gereja se-Asia atau CCA pada tahun 1968 dan disahkan menjadi anggota Gereja-Gereja Lutheran atau LWF tahun 1970 dan anggota Dewan Gereja Sedunia DGD tahun 1975 dan memiliki hubungan yang baik dengan gereja-gereja di Indonesia serta dengan gereja-gereja di Indonesia. Dengan gereja-gereja mancanegara, misalnya seperti ELSA dan di Amerika Serikat, gereja Lutheran di Australia, gereja Rhineland dan Westphalia di Jerman, dan secara khusus memiliki hubungan kemitraan dan KKHAM Jerman. Perkembangan dari gereja HKI atau Huria Kristen Indonesia yaitu yang dimana pada tanggal 1 Mei 1927 hingga 1 Mei 2021 atau yang disebut 94 tahun HKI menjadi sejarah pelayanan HKI yang dimana pada tahun 2021 merupakan tahun peningkatan sumber daya HKI, yang dimana program pertama yaitu pemberdayaan, baik itu pelayanan dan jemaat, dan program. Ini sudah dibahas bersama dengan Majelis Pusat HKI. Dan kemudian diikuti dengan program peningkatan infrastruktur, serta peningkatan ekonomi jemaat. Sementara itu, Sekjen HKI Pendeta Hotman Hutasoit Master Teologi mengungkapkan bahwa ke-94 tahun HKI merupakan usia yang sangat matang dan HKI awalnya merupakan gereja yang mandiri. Dan dari kemandirian ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Pihak ini juga mendorong jemaat agar meningkatkan iman, mengikuti perkembangan zaman, serta mendedikasi sebagaimana visi HKI. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya tentang sejarah HKI atau Huria Kristen Indonesia. Selebihnya jika ada perkataan saya yang kurang memadai atau kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.